Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto SPD, peserta CGP Angkatan 9 dari UPT SPF SDN 101864 Gunung Rintih, Kecamatan Estemilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tugas 118 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru memaksakan materi ajarnya untuk dapat dikuasai sepenuhnya oleh murid atau teacher center. Dalam hal ini, saya selaku guru hanya memikirkan kehendak saya untuk menuntaskan pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan metode ceramah monoton tanpa memikirkan sumber-sumber belajar lain yang relevan untuk digunakan. Pada intinya, murid itu duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus dengan hasil belajar, ketercapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif murid. Pada hal ini, saya sebagai guru, saya sering lupa bahwa guru itu bukan hanya sekedar mentransfer sebuah ilmu saja, melainkan banyak aspek yang harus diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Pada bagian ini, saya selaku guru sering menyamaratakan kemampuan anak tanpa memperhatikan karakteristik anak yang berbeda-beda, dan saya mengajar juga sesuai dengan zona nyaman saya. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering mengalami pada saat pembelajaran murid terlihat lesu, bosan, jenuh pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian saya sering bertanya kepada murid, apakah ada pertanyaan? Mereka diam dan tidak menjawab. Kemudian yang terakhir, suasana kelas tertib, tenang dalam mengikuti pembelajaran, dan anak-anak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah gambaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain adalah dua hal yang saya pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merubah pemikiran. Dalam hal ini, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang di sekitar lingkungannya, kita bisa dapat dijadikan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar mana dan dari mana mereka dapatkan. Tugas saya sebagai seorang guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada anak, pembelajaran yang berlangsung akan menyenangkan dan menarik karena akan terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Setiap anak dilahirkan dengan berbagai macam karakteristik. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini,
akan menjadikan pembelajaran saya berwarna dan bahagia. Sebagaimana dengan seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai kodrat dan zamannya. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya sebagai seorang pendidik dapat memerdekakan siswa. Salah satunya memberikan kebebasan kepada murid untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat. Hal ini saya lakukan dengan observasi, wawancara, dan juga pendekatan fungsional agar saya lebih dekat lagi dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang saya terapkan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan berfokus kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini perlu saya terapkan mengingat dengan perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, sebagai seorang pendidik, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokal, menanamkan budaya-budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam hal ini, sebagai pendidik, saya harus dapat menuntun laku anak sesuai kodrat dan zamannya, melakukan aktivitas pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam pembelajaran, yaitu 1. Pendidikan itu sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan itu bukan hanya menguasai keterampilan kognitif anak, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik pada anak. Ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf apabila salah penyampaian kata-kata. Salam guru hebat, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.